Secara geografis, wilayah Kecamatan Ungaran Timur terletak pada ketinggian kurang lebih 294 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 21 sampai 35 derajat Celcius. Luas wilayah kurang lebih 3.799,1 hektar. Penggunaan lahan tanah untuk lahan pertanian seluas 2.131,16 hektar atau 56,09% dari seluruh wilayah. Lahan pertanian paling luas terdapat di Desa Kalongan seluas 649,52 hektar. Setiap daerah memiliki tinggalan cerita sejarah dan tinggalan-tinggalan dari para leluhurnya kala itu, yaitu berupa mahakarya buah tangan orang-orang pada masa pemerintahan di kerajaan kuno atau kerajaan Mataram Hindu. Setiap daerah memiliki cerita tersendiri. Bagaimanapun alur cerita itu sepatutnya kita hargai dengan acungan jempol. Pandainya para leluhur mengemas dan banyak mengabadikan legenda cerita rakyat yang dapat dicetuskan lewat lesan ke lesan dari generasi ke generasi berikutnya. Perubahan alur cerita kemungkinan beda dengan perjalanan yang sesungguhnya, tapi memang itu kenyataannya dari sebuah cerita yang diciptakan pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan kuno setelah beralih menjadi peradaban yang menganut kepercayaan baru. Sebuah perjalanan yang mengacu pada benda cagar budaya, yaitu situs pada masa Hindu kuno yang dikisahkan dan dikait-kaitkan adanya peranan dari perjalanan para wali atau sesepuh yang pernah menciptakan nama sebuah tempat atau desa, atau yang disebut dengan Babak Yoso, membuka desa pertama kali, sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai sesepuh bini sepuh aji sepuh yang benar-benar mempunyai jasa atau perubahan daerah yang telah dibukanya. Desa Kawengen memiliki sebuah dusun bernama Watu Pawon. Watu Pawon merupakan tonggak sejarah yang pernah diciptakan oleh leluhur setempat. Wujud peranan Watu Pawon merupakan situs cagar budaya yang pernah disucikan pada masa kerajaan Hindu kuno, yaitu sebuah bongkahan batu berbentuk kotak bujur sangkar yang disebut dengan yoni. Mungkin sesepuh pertama kali menyebutnya dengan Watu Pawon karena batu ini hampir menyerupai dengan pawon, istilah Jawa. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, merupakan tempat untuk memasak atau yang disebut dengan tungku. Yoni di sini seharusnya mempunyai pasangan yang disebut dengan lingga. Jika harus diuraikan dengan pengetahuan yang saya ketahui, lingga dilambangkan sebagai Dewa Siwa atau Dewa Mahadewa karena mempunyai kedudukan dalam penempatan paling tinggi di atas penampang yoni. Dewa Siwa sebagai dewa pelebur dan dewa yang mengawali. Dewa Siwa juga dilambangkan sebagai lingga dan disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Sedangkan yoni merupakan perwujudan dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua bagian penampang atas dan penampang bawah. Penampang bawah digambarkan sebagai Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Penampang atas digambarkan sebagai Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Jika dilihat bentuk fisik yoni, yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar yang difungsikan sebagai pengunci lingga, mempunyai alur dihubungkan dengan lubang cerat pada bagian tengahnya, berbentuk cekungan mendatar dan bersumbu pada tengah-tengah cerat. Yoni juga merupakan perwujudan Dewi Uma, sakti istri Dewa Siwa, dan disimbolkan sebagai alat kelamin wanita. Tidak hanya yoni saja yang terdapat pada situs Watu Pawon, yaitu berupa fragmen arca Ganesha dan fragmen arca Nandi.
dan beberapa komponen-komponen yang diduga material nyusun sebuah bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Di sebelah kiri Yoni terdapat fragmen arca Ganesha. Arca Ganesha ini dalam kondisi rusak pada bagian tangan, perut, belalai, dan telinga, juga terpenggal bagian kepalanya. Arca Ganesha dalam posisi duduk di atas Padmasana dan bersandar pada stela yang telah rusak. Dalam penggambaran arca Ganesha memiliki 4 tangan atau disebut juga dengan catur biuja. Hal inilah yang membedakan manusia dengan dewa. Dari keempat tangan, tangan yang di depan sebelah kanan membawa gading yang patah atau yang disebut dengan Eka Danta. Ada juga arca yang digambarkan utuh dan ada juga yang digambarkan patah pada bagian gading. Itu dapat digunakan Ganesha untuk membunuh musuhnya. Ciri lainnya adalah trinetra yang hanya dimiliki oleh Dewa Siwa dan Dewa Ganesha saja. Berwujud telinganya, telinga gajah, dan lengkap dengan belalainya. Posisi belalai serong ke kiri. Pada ujung bagian belalai menghisap mangkok yang dipegang oleh tangan kiri arca tersebut. Digambarkan mangkok tersebut adalah belahan tempurung kepala manusia, simbol yang menggambarkan Ganesha sedang menyerap otak atau isi kepala manusia. Ganesha disebut juga dengan dewa ilmu atau dewa pengetahuan karena Ganesha digambarkan sedang menyerap otak, di mana otak digambarkan sebagai sumber akal dan sumber ilmu pengetahuan. Atau lebih tepatnya, Dewa Ganesha juga disebut dengan dewa ilmu. Peran arca Ganesha dalam sebuah bangunan candi terdapat pada sebuah bilik yang berlawanan arah dengan pintu masuk bangunan candi. Jika arah pintu bangunan candi menghadap ke arah mata angin ke barat, berarti bilik yang ditempati arca Ganesha menghadap ke mata angin timur. Selain Yoni dan arca Ganesha, di lahan sekitar juga terdapat beberapa komponen-komponen yang diduga sebuah bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Batuan-batuan komponen tersebut memiliki pola, yaitu pola genta, pola berpelipit, dan pola batuan polos. Dan komponen-komponen tersebut diduga batuan pengisi sebuah bangunan. Tidak jauh dari lokasi keberadaan arca Ganesha dan Yoni, di sebelah barat kira-kira sekitar 30 meter terdapat fragmen arca Nandi. Arca tersebut dalam keadaan rusak atau aus karena terlalu lama dimakan usia. Posisi keberadaan arca Nandi tersebut terdapat pada pematang perkebunan yang ditanami pohon jati dan pohon singkong atau ubi. Benda cagar budaya ini didefinisikan sebagai arca Nandi. Arca Nandi ini merupakan penggambaran dari lembu jantan. Arca Nandi juga digambarkan dalam posisi mendekam di atas lapik. Kaki kanan depan ditekuk di depan dada, kaki belakang ditekuk ke depan. Bagian kepala dan kaki kiri telah patah dan hilang.
Nandi atau Nandiswara adalah lembu yang menjadi kendaraan atau wahana dari Dewa Siwa dalam mitologi Hindu kuno. Peranan Nandi dalam struktur bangunan candi terdapat pada bangunan candi yang disebut Candi Perwara. Dan posisi Candi Perwara selalu berhadapan dengan Candi Induk, di mana Candi Induk biasanya terdapat arca Dewa Siwa atau simbolisnya yang disebut dengan Lingga Yoni. Banyak juga kita jumpai beberapa bangunan candi yang berada di Jawa Tengah yang memiliki struktur bangunan candi yang masih utuh. Contohnya Candi Induk dengan Candi Perwara, juga Candi Apit, yaitu lokasinya Candi Prambanan, Candi Ijo, dan Candi Kedulan. Mungkin juga bisa dipastikan bahwa situs Watu Pawon dahulu terdapat bangunan candi tapi belum jadi, karena beberapa komponen seperti kemuncak dan penghias lainnya belum diketemukan. Ikuti jejak penelusuran kita di situs-situs cagar budaya yang berada di Kecamatan Ungaran. Sekian, salam Watu Atos, Chef Omah Anyar. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar tepat melanjutkan tugasnya mewarnai bumi.
Cerahkan langit